Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bang JP kembali dalam acara Kurma Kultum Ramadan bersama Honda. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu ya. Beliau adalah Ustadz Haji Muhammad Kurnia LC MAG. Terima kasih atas kehadirannya Ustadz. Sama-sama Bang. Alhamdulillah. Sabar Honda Bubble, hari ini kita akan diberikan sharing materi mengenai keistimewaan puasa. Tapi sebelum itu kita akan perkenalkan terlebih dahulu tamu kita pada hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Honda Bangka Belitung dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Muhammad Kurnia. Saya kelahiran Pangkal Pinang tahun 1987 pada tanggal 5 November. Sekarang aktivitas saya aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi di Bangka Belitung. Sembari kita juga membimbing satu majelis namanya Majelis Ta'lim Lubabul Huda yang beralamat di Parit Lalang. Saya juga mahasiswa aktif di program Doktor Hukum Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Mohon doanya mudah-mudahan bisa diselesaikan tepat waktu secepatnya insya Allah. Amin. Baik Ustadz, kita lanjutkan dengan materi kita yang akan kita bahas pada hari ini, keistimewaan bulan Ramadan. Seperti kita tahu bersama ya Ustadz ya, bulan Ramadan ini bulan yang ditunggu-tunggu. Betul, bulan-bulan yang sangat dinanti-nantikan kedatangannya. Kita udah menunggu selama 11 bulan namanya 11 bulan untuk menunggu bulan Ramadan. Cuman kadangkala ya ada beberapa yang seperti saya sendiri, maksudnya tidak hanya seperti orang-orang lain, kadang memandang bulan puasa itu biasa-biasa saja ataupun ya seperti bulan-bulan biasanya gitu. Betul. Menurut Ustadz nih, gimana pandangan untuk bulan Ramadan dari Ustadz sendiri? Sebenarnya kalau kita berbicara konteks Ramadan itu, kenapa dia menjadi bulan yang dinanti-nantikan dan siapa yang menanti-nantikan bulan Ramadan itu? Jadi ini jawabannya adalah alasan kenapa bulan Ramadan itu menjadi bulan yang dinanti-nantikan karena memang di bulan Ramadan itu banyak keberkahan yang Allah berikan di dalamnya. Dan siapa yang akan menanti-nantikan bulan Ramadan itu? Tentu mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka tadi jawabannya, kalau seandainya orang yang imannya lemah, imannya tipis, bahkan imannya yang tidak ada, mereka akan menganggap Ramadan itu datang dianggap seperti bulan-bulan yang lain, bulan-bulan biasa. Maka tidak ada keistimewaan di mata mereka. Kenapa? Karena imannya tadi lemah. Tapi kalau seandainya dia punya keimanan yang luar biasa kepada Allah, maka disitulah dia akan menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan persiapan-persiapan yang baik untuk menunjukkan kualitas ibadahnya kepada Allah di bulan Ramadan. Ya. Berarti istimewanya tadi di keberkahan ya Ustaz ya? Pada keberkahan bulan Ramadan, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bulan-bulan yang lain, Nabi sendiri juga tidak pernah mengultimatum para sahabat dari jauh-jauh hari. Tapi kalau bulan Ramadan itu istimewa. Mulai dari bulan Rajab, Nabi sudah sampaikan bahwa ya kita harus minta kepada Allah semoga kita disampaikan pada bulan Ramadan. Makanya doa yang kita bacakan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin, orang-orang yang beriman di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya kita di Indonesia saja. Kenapa? Karena saking banyak keberkahan yang Allah berikan di bulan Ramadan tersebut. Selain dari keberkahan sendiri, keistimewaan apa aja yang bisa kita dapatkan dari bulan Ramadan ini, Ustaz? Di bulan Ramadan kita diperintahkan Allah untuk menunaikan ibadah puasa. Ya. Ini ibadah yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain yang sifatnya wajib. Kalau bulan-bulan yang lain kita bisa berpuasa, tapi hukumnya sunnah. Tapi kalau di bulan Ramadan kita berpuasa bagi orang-orang yang beriman, maka hukumnya wajib. Maka arti wajib di sini adalah kalau kita kerjakan kita dapat pahala, dan kalau kita tinggalkan maka kita akan berdosa. Maka di situ hukum puasa di bulan Ramadan menjadi hukum yang wajib bagi orang-orang yang beriman. Lalu kenapa istimewanya puasa di bulan Ramadan sehingga ini menjadi sebuah perintah yang sifatnya wajib untuk dikerjakan bagi orang-orang yang beriman? Karena tentu di dalam puasa itu sendiri banyak mengandung hikmah dan manfaat. Di antara hikmah dan manfaat yang ada pada bulan Ramadan, kita bisa menahan lapar dan haus mulai dari
terbit fajar sampai terbenam matahari. Betul. Yang mungkin kalau seandainya selama 11 bulan yang lalu kita tidak pernah melakukan puasa, sehingga pencernaan kita ini non-stop bekerjanya, mulai dari pagi, siang, sore, malam, pokoknya tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena memang kita makan minum terus. Maka di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh kita mengistirahatkan organ pencernaan kita, yang mana ini bertujuan untuk merecovery sistem kesehatan dalam tubuh kita. Karena apa? Karena memang yang sudah diteliti oleh orang-orang para ilmuwan, mereka yang di Eropa, mereka yang di Amerika dan lain sebagainya, mereka menganggap kita tidak makan, tidak minum itu adalah sebuah hal yang baik untuk membinasakan sel-sel tubuh yang mati di dalam tubuh kita. Jadi kalau seandainya kita melihat dari aspek kesehatan, maka tentu puasa itu sangat banyak memberikan hikmah kepada kita. Dan ada juga hikmah yang lainnya, bahwa ketika kita berpuasa kita bisa menahan lapar dan dahaga, ya. Yang biasanya barangkali kita tidak pernah bisa merasakannya, karena Allah berikan kita rezeki yang cukup, Allah berikan kita makan minum yang terpenuhi, ya, sehingga kita tidak pernah merasakan bagaimana lapar dan dahaga. Maka ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita bisa merasakan itu semua. Dan inilah ternyata yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin, mereka yang hidupnya tidak seberuntung kita, mereka yang nasibnya tidak sebaik kita, mereka yang setiap hari merasakan kelaparan, mereka yang setiap hari merasakan kehausan. Sedangkan kita, Allah berikan kecukupan. Maka di bulan Ramadan ini ketika kita bisa merasakan kelaparan dan kehausan sebagaimana yang mereka rasakan, maka saat itulah akan timbul rasa peduli dalam diri kita untuk saling menolong, untuk saling membantu, untuk saling berbagi kepada saudara-saudara kita, mereka yang nasibnya tidak seberuntung dengan kita, ya. Jadi itu hikmah daripada bulan puasa. Ada lagi hikmah bulan puasa di bulan Ramadan ini mengajarkan kita 3 sifat. Pertama, mengajarkan kita tentang kesabaran. Ya, kesabaran inilah yang akan menjadi ujung tombak bagi kita melakukan amal ibadah puasa ini. Karena kalau tidak ada kesabaran, kita otomatis tidak akan mampu bertahan sampai terbenam matahari. Yang kedua, di bulan puasa juga kita diajarkan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan itu luar biasa. Kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka jangan sampai bulan Ramadan ini menjadi sia-sia. Tidak ada manfaat, tidak ada faedah, tidak ada banyak kebaikan yang amal yang kita lakukan di bulan Ramadan, ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ibadah puasa ini mengajarkan kita tentang sifat keikhlasan. Kenapa? Karena dengan keikhlasan itulah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa bukan karena manusia. Kita puasa bukan karena tidak enak dengan teman, kita puasa bukan karena diperintah oleh orang tua, bukan. Tapi kita berpuasa semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang akan menjadi penentu apakah ibadah puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, ya. Jadi itu hikmah daripada puasa kita di bulan Ramadan. Ya. Kesabaran, mengajarkan kita tentang kesabaran, kemudian mengajarkan kita untuk pandai bersyukur, ya, dan kemudian kita mengajarkan untuk ikhlas dalam beramal, ya. Terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz, mungkin bisa kita kasih sharing materi kita yang menarik ini, itu terkait dengan tips dan trik untuk bisa mengatasi puasa kita supaya kita lebih mendapatkan manfaat dari puasa tersebut. Baik. Pertama, tips dan triknya adalah kita harus mengenal terlebih dahulu bulan Ramadan itu apa. Karena kalau kita tidak kenal, otomatis nanti kita tidak akan bisa menikmati jamuan atau hidangan yang Allah sudah sajikan di bulan Ramadan, ya, karena kita tidak kenal. Kemudian yang kedua, setelah kita kenal, baru kemudian kita bangun semangat dalam diri kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah di bulan Ramadan, ya. Baik baca Quran, baik bersedekah, baik sholat-sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, ya. Atau kita juga bisa beribadah dengan ibadah yang ringan, yang mudah. Umpamanya kita tidak mampu kalau harus tahajud 20 rakaat, kita tidak mampu kalau duha harus 12 rakaat, atau kita tidak mampu kalau baca Quran sepanjang hari, dari mulai pagi sampai malam kita baca Quran terus, barangkali kita tidak mampu. Lalu kita bisa beramal dengan ibadah amal yang lain. Apa nama amal itu? Amal itu namanya adalah berzikir kepada Allah, ya. Jadi kita bisa mengingat Allah dengan istighfar, astaghfirullahalazim, atau kita bisa berzikir dengan kalimat zikir yang diajarkan oleh Nabi, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, wa habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat kata Nabi, ringan diucapkan di ujung lidah,
kemudian berat timbangannya di hadapan Allah dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat itu? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. 2 kalimat. Ini juga kalimat zikir yang bisa kita baca. Jadi umpamanya kita sedang diam, sedang santai, kita tetap bisa beribadah, beramal dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mau berzikir dengan kalimat tasbih subhanallah, berzikir dengan kalimat tahmid alhamdulillah, ya. Berzikir dengan kalimat takbir Allahu akbar, berzikir dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa, semuanya bisa kita lakukan asal kita bangun kemauan yang tinggi, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita untuk mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan, ibadah-ibadah di dalamnya, maka perlu kita mencari lingkaran atau lingkungan atau komunitas yang itu sama-sama memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah. Karena lingkungan ini berpengaruh, ya. Kita duduk nongkrong kalau dengan orang-orang yang ahli ghibah, kita akan ikut untuk ghibah nanti. Kita duduk nongkrong dengan orang yang ahli ilmu, maka kita akan ikut belajar ilmu kepada mereka. Kita yang ikut duduk dengan orang ahli zikir, kita akan ikut zikir kepada mereka. Kita yang duduk dengan orang yang hobi main game, main gadget, nyari hiburan terus, ya. Bahkan banyak yang berjudi di bulan Ramadan ini, na'udzubillah, ya. Itu juga akan menjadikan kita ikut daripada apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena lingkungan ini memberikan faktor yang besar untuk menciptakan sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita. Maka kita tinggalkan lingkungan-lingkungan yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Kita ganti menjadi lingkungan-lingkungan yang baik, lingkungan-lingkungan yang senantiasa untuk mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa 3 tips itu kalau sudah kita amalkan, kita jalankan, insya Allah kita akan dengan mudah dan ringan untuk mendapatkan sajian kemuliaan dan keberkahan yang Allah telah hadirkan di bulan Ramadan. Jadi saya simpulkan, pertama, tips dan triknya adalah kita kenal dulu dengan Ramadan, ya. Kenalnya tentu dengan ilmu, karena tidak dengan ilmu tidak bisa kita kenal. Kemudian yang kedua, kita bangun semangat dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, kita jauhkan lingkungan-lingkungan yang tidak berfaedah. Kita ganti dengan lingkungan-lingkungan yang baik yang akan mengajarkan kita untuk lebih dekat dan lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali, Bang. Luar biasa materi dari Ustadz Haji Muhammad Kurnia LCMAG. 3 kesimpulannya bisa kita dapatkan dari materi yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Semoga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Amin, amin ya Allah. Materi dari Ustadz, dan buat sahabat Honda Bubble dimanapun Anda berada, tetap mendengarkan Kurma Kultum bersama Honda di episode selanjutnya. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih Bang JP, ya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.